Oke, kembali lagi di channel aku di CA Hatta. Baik, di video kali ini kalau teman-teman lihat dari judulnya, jadi ada 6 beasiswa yang paling populer di Nusa Tenggara Barat dan yang harus kalian coba. Oke. Nah, oleh karena itu sebelum kita ke sana, jangan lupa like, komen, subscribe channel aku dan share sebanyak-banyaknya supaya video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama itu adalah teman-teman mahasiswa yang sangat mengimpikan yang namanya beasiswa. Jadi wajar saja kalau misalnya banyak mahasiswa yang berbondong-bondong mencari beasiswa karena beasiswa itu sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk mahasiswa untuk penunjang kebutuhan kuliahnya gitu. Jadi beasiswa ini akan kita bahas terkait dengan 6 beasiswa yang paling populer di Nusa Tenggara Barat yang harus kalian coba. Oke, yang pertama itu teman-teman adalah beasiswa unggulan, di mana beasiswa unggulan inilah dukungan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkecil kesenjangan tingkat pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi beasiswa unggulan ini paling populer di tahun 2021. Beasiswa ini diperuntukkan untuk siswa yang baru saja lulus dari SMA, SMK sederajat. Nah, jadi buat adik-adik yang akan lulus sebentar lagi juga gitu ya di semester ini, dipersiapkan saja karena ada beasiswa unggulan. Bayangkan di beasiswa unggulan ini besarannya itu cukup lumayan besar, itu hingga 1,4 juta per bulan. Bayangkan dalam 1 tahun itu udah berapa juta kayak gitu. Nah, jadi insya Allah akan terbantu buat teman-teman, buat adik-adik yang masih di SMA untuk mempersiapkan diri di beasiswa unggulan ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya beasiswa KIF kuliah. Jadi di Nusa Tenggara Barat ini juga sangat populer ya, karena KIF kuliah ini banyak sekali mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIF kuliah. Di mana beasiswa KIF kuliah ini adalah program bantuan pendidikan kepada siswa lulusan SMA, SMK dan sederajat ya dari keluarga kurang mampu. Sebenarnya KIF kuliah ini juga pergantian nama dari bidik misi sebenarnya. Kemarin itu ada bidik misi, sekarang menggunakan namanya KIF kuliah. Nah, yang ketiga itu adalah beasiswa Bank Indonesia. Nah, jadi beasiswa Bank Indonesia ini diperuntukkan untuk mahasiswa ongoing. Jadi di mana mahasiswa yang aktif gitu. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini adalah program beasiswa yang langsung dari beasiswa Bank Indonesia. Jadi sebelumnya saya sudah sempat singgung di video saya sebelumnya. Jadi yang mau tahu lebih dalamnya beasiswa Bank Indonesia, mungkin teman-teman bisa tonton di video saya yang sebelumnya. Bayangkan di beasiswa Bank Indonesia ini juga di Nusa Tenggara Barat sangat populer karena ada beberapa kampus yang bermitra dengan beasiswa Bank Indonesia. Itu contohnya kayak UNRAM, UIN, UNSA, Universitas Hamzanwadi, kemudian Unikba. Nah, jadi sangat populer ya, itu cukup lumayan besar, itu sebanyak 250 mahasiswa yang diterima di Nusa Tenggara Barat. Nah, terus besarannya itu juga cukup lumayan besar teman-teman, itu dia nyampe 12 juta per tahun, artinya 1 juta per bulan yang teman-teman akan diberikan oleh beasiswa Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya itu ada beasiswa PPA. Nah, beasiswa ini adalah peningkatan prestasi akademik. Jadi selain dari 3 beasiswa yang tadi itu, ada juga namanya beasiswa PPA. Nah, jadi beasiswa PPA ini adalah diperuntukkan untuk mahasiswa yang berprestasi. Nah, artinya buat teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa PPA harus berprestasi tentunya, baik secara akademik maupun non akademik. Jadi mumpung teman masih jadi mahasiswa baru, mumpung masih semester 3 gitu ya, silakan teman-teman mempersiapkan diri gitu, banyak-banyak untuk meningkatkan prestasinya supaya teman-teman dapat beasiswa PPA ini.
Nah, di mana beasiswa PPA ini itu mendapatkan besarannya itu 400 per bulan, teman-teman. Jadi teman-teman akan diberikan bantuan itu 400 per bulan atau bebas SPP setara dengan 2.400.000 per semesternya. Oke, selanjutnya beasiswa YBM BRI. Nah, di mana beasiswa YBM BRI ini dari Lembaga Zakat Nasional yang menghimpun dan mengelola dana zakat masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi di mana beasiswa ini diperuntukkan kepada mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa yang aktif, teman-teman. Nah, di mana besarannya juga cukup lumayan membantu ya. Tidak hanya di perguruan tinggi, tapi di SMA juga ada beasiswa YBM BRI ini. Jadi buat adik-adik yang masih SMA juga bisa ikutin program beasiswa YBM BRI ini. Nah, kalau di SMA itu besarannya itu 250, teman-teman. Jadi cukup sangat membantu sih kalau di kalangan SMA kayak gitu. Nah, untuk perguruan tinggi itu agak lebih tinggi sedikit gitu ya. 2 kali lipat itu 500.000 per bulannya. Itu untuk di perguruan tinggi. Yang terakhir itu beasiswa Jarum Beasiswa Plus. Nah, di mana beasiswa ini adalah beasiswa prestasi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari berbagai jurusan, ya, dari berbagai jurusan yang tengah menempuh program studi S1 dan diploma 4, baik itu PTN maupun PTS. Nah, jadi di Jarum Beasiswa Plus ini di Nusa Tenggara Barat itu baru UNRAM, teman-teman. Jadi baru Universitas Mataram yang bermitra. Jadi buat teman-teman mahasiswa UNRAM juga bisa ikutin beasiswa Jarum Beasiswa Plus ini. Jadi lumayan ya, besarannya juga cukup besar, itu hingga nyampe 12 juta ataupun 1 juta dalam 1 bulan. 1 juta per bulan. Itu cukup lumayan besar ya. Jadi buat teman-teman yang baru tahu infonya, silahkan teman-teman perdalam infonya di websitenya masing-masing, ini sudah ada. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Ada 6 beasiswa yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan 6 beasiswa ini sangat populer di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini buat teman-teman, saya saranin aja ya buat teman-teman supaya tidak ketinggalan info. Yang pertama itu adalah yang harus teman-teman lakukan adalah sering-sering mencari informasi. Nah, di mana kita cari informasi? Yang pertama itu adalah teman-teman sering-sering cari tahu di info dari website kampusnya. Jadi biasanya kampus akan menginformasikan di websitenya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua itu adalah info di mading. Jadi kalau sekali-sekali ke kampus, ya mampirkan dirilah ke mading untuk lihat informasi kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah jangan malu bertanya. Jadi silahkan teman-teman bertanya ke teman, sahabat, ke kawan gitu ya. Bahkan kalau misalnya bisa teman-teman ke dosen. Kalau malas ke kampus, ya nanya-nanya di teman-temannya kayak gitu, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga yang cari beasiswa dipermudah ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe channel aku, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, good luck buat teman-teman yang lagi mencari beasiswa. Terima kasih.